Kalau tadi kita sudah mengecek sosial media, sekarang saya mau melihat bagaimana suara-suara masyarakat secara langsung. Sudah ada rekan kami Laras Kirana yang sudah siap mengabarkan ingin meminta testimoni dari masyarakat. Laras. Ya Caca, aturan untuk pencairan jaminan hari tua ini ada mengalami perubahan, di mana baru bisa dicairkan di usia 56 ketika pensiun. Nah, kita ingin tahu bagaimana pendapat masyarakat, setuju atau tidak dengan peraturan yang baru ini, atau malah lebih setuju dengan aturan sebelumnya di aturan nomor 19 tahun 2015 Permenaker. Kita tanyakan langsung pada salah seorang masyarakat di sini. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dengan Kak siapa ini? Dengan Anissa. Kak Anissa, tadi kan ini lagi ramai diperbincangkan soal JHT ini baru bisa dicairkan di usia 56. Padahal kan sebelumnya kalau kita resign di 1 bulan berikutnya bisa dicairkan. Nah, ini berbeda aturannya. Kalau dari Kak Anissa sendiri, setuju atau tidak dengan aturan yang baru? Secara pribadi sih saya kurang setuju ya, karena melihat dari yang sebelum-sebelumnya, kalau kita bisa ngambil kalau dari resign itu kan bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain kan, bisa untuk berdagang atau yang lain-lain ya, karena itu kan hak kita ya, uang kita yang disimpan. Terus sebenarnya ibaratnya kayak kita nabung, kalau kita mau ambil ya harusnya kita boleh ambil dong. Seperti itu. Pun katanya ini nanti juga ada jaminan kehilangan pekerjaan yang akan diluncurkan juga oleh pemerintah. Kira-kira kalau dengan adanya seperti itu masih pro atau kontra? Kalau untuk itu saya baru dengar, Mbak. Mungkin harus lebih disosialisasikan kembali ya ke masyarakat, agar masyarakat lebih paham program yang sekarang ini dari pemerintah. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya Kak Anissa, selamat kembali melanjutkan perjalanannya. Siap. Tadi kalau dari Kak Anissa sendiri, ini karena merasa belum lengkap begitu sosialisasinya, sehingga merasa tidak setuju dengan aturan baru ini. Kita coba tanyakan lagi dengan masyarakat yang lain di sini. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Kak siapa? Kak Citra. Ya. Kak Citra, ini masih soal JHT ya. Ini kalau aturan yang baru kan baru bisa kita cairkan, kita ambil ketika kita usia pensiun di usia 56 tahun. Kalau Kak Citra sendiri setuju atau tidak dengan aturan baru ini? Kurang setuju ya Kak ya. Karena kan di masa pandemi seperti ini, orang juga perekonomian juga turun. Jadi kalau misalnya untuk jangka waktu yang lama, itu kayaknya kurang efisien gitu. Jadi kayak kurang, kita membutuhkan uang, kita dikeluarin, kita di PHK, kita harus ngebutin uang itu gitu. Kalau bisa ya pemerintah, khususnya termasuk aku ya, aku setuju banget kalau misalnya itu setelah resign atau setelah dikeluarkan itu langsung turun kayak gitu. Jadi kalau dari Kak Citra sendiri masih setuju dengan aturan yang lama ya, Iya, yang bisa langsung dicairkan 1 bulan berikutnya begitu. Nah mungkin selain itu ada kegelisahan lain yang juga ingin disampaikan untuk Mung Live ya kepada pemerintah, apa aja Kak untuk soal JHT ini? Kalau aku sih itu aja, cuman aku harap kayak dari rakyat kecil ya Kak bisa didengar gitu untuk keluhan dan lain-lainnya gitu. Jangan tutup kuping gitu loh Kak. Kayak gitu, karena kita membutuhkan sekali di masa yang jatuh lagi nih gitu, pandemi lagi gitu Kak. Terima kasih Kak Citra atas waktunya. Siap. Intinya masyarakat ingin sekali didengar suara-suara mereka. Karena kalau tadi saya bertanya kepada 2 orang narasumber saya, ini mereka responnya negatif terhadap aturan yang baru Permenaker yang akan berlaku di bulan Mei nanti. Intinya masih menginginkan kalau aturan ataupun juga jaminan hari tua ini proses pencairannya bisa dicairkan kalau misalnya resign ataupun di PHK 1 bulan setelah resign ini juga bisa mereka gunakan. Tidak menunggu di usia 56 tahun ketika mereka pensiun. Demikian Caca, kami kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Laras. Itulah ya, sedikit banyak mereka menolak kebijakan ini, inginnya memang tetap dicairkan sepenuhnya kondisinya pandemi seperti ini. Terima kasih Laras. Sekarang saya akan tanyakan hal tersebut dengan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Mbak Dita Indasari. Mbak Dita, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Ya. Waalaikumsalam. Mbak Dita, karena pasti sebenarnya alasan dari pemerintah terkait mengenai kebijakan ini, kita sudah tahu lah memang ada peraturannya, ada pertimbangannya. Tapi ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa sih ini kemudian ada peraturannya sekarang di tengah masyarakat lagi butuh-butuhnya dana, banyak di PHK, dan banyak yang dirumahkan. Apakah negara nggak punya uang cash nih untuk mencairkan JHT, atau uangnya mau diputar? Nah, bagaimana menjawabnya? Ya, yang pertama kita mau tegaskan bahwa program-program pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya kaum pekerja dalam situasi COVID itu sudah ada, sudah berjalan dan sudah banyak diterima. Apakah itu bentuknya bantuan subsidi upah usaha mikro, kemudian kartu prakerja dan sebagainya,
itu semua sudah tersalurkan. Ya, belum lagi yang bersifat BLT, bantuan langsung tunai. Jadi program-program penanganan COVID dalam arti mengurangi penderitaan rakyat itu sudah dilakukan. Yang kedua, kenapa sekarang gitu ya? Kenapa JHT ditarik sekarang? Karena memang kami sudah siapkan bantalan alternatifnya, namanya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Kita tidak akan mungkin menarik JHT keluar dari pengambilan saat ini ya ke usia 56 kalau kita nggak siapkan alternatifnya, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang dibayar selama 6 bulan kalau teman-teman ter-PHK. Di mana pemerintah sudah masukkan uang 6 triliun untuk jaminan program itu, kemudian setiap bulan pemerintah juga mengiur, jadi pekerja sama buruh dan pengusaha nggak mengiur lagi. Kita siapkan lembaga pelatihan kerjanya, per orang 5 juta alokasinya untuk training, sebanyak jumlah orang yang di-PHK. Jadi kami berharap semakin sedikit yang di-PHK ya semakin sedikit yang menggunakan. Tapi ini untuk antisipasi. Jadi kita melakukan ini bukan tanpa mempertimbangkan apa yang bisa kita berikan sebagai alternatif. Jadi JHT dikembalikan kepada fungsinya yaitu untuk hari tua, masa depan, yang masa kini kita gunakan JKP dan bantuan-bantuan usaha mikro yang sudah ada di setiap kementerian dan Pemda. Kalau teman-teman yang di PHK atau yang resign ingin berwirausaha, menciptakan lapangan kerja baru, usaha mandiri. Jadi percayalah ini bukan hal yang, ini juga harus saya luruskan ya, ada semacam pandangan karena distrust ya pada pemerintah. Nanti uangnya diambil 56 tahun, nanti 20 tahun lagi uang saya udah hilang. Uang itu tidak mungkin hilang. Karena uang itu ada di akun personal tiap-tiap peserta yang hanya bisa diakses oleh peserta itu. Dan peserta bisa kontrol uangnya, bisa cek uangnya melalui Jamsos Mobile, CMO. Dia bisa cek mingguan, bulanan, dan itu hanya dia yang bisa mengakses. Jadi kalau ada tuduhan pemerintah, keep uang ini untuk kepentingan apa, pembangunan ibu kota baru misalnya, penanganan COVID, itu tuduhannya nggak berdasar. Karena tidak ada yang bisa mengakses uang itu kecuali pemiliknya, yaitu pekerja. Oke, baik. Mbak Dita sangat jelas, tapi mungkin nanti karena memang saya harus jeda dulu nih pemirsa, ini pertanyaan kuncian saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti pun saya akan tanya kepada Pak Timbul. Mengingat masyarakat banyak sekali yang kontra. Mbak Nining juga mewakili buruh juga begitu tidak setuju dengan kebijakan ini. Dengan adanya peraturan menteri, ini masih bisa didego ulang tidak sih pemirsa? Masih bisa dibicarakan apakah ini memang sudah final sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.